Halo, how are you? Kembali lagi dengan saya Faisal Amri. Dan sekarang kita masuk ke chapter 14 ya, tentang penggunaan artikel en, de, dan juga non-artikel. Oke. Dan kita mulai dari yang pertama sekali adalah penggunaan artikel en, de. Lihat. Atau en sama-sama mempunyai makna atau arti satu, ya, atau biasanya kita dengar tunggal, ya, atau biasa selalu kita juga mengatakan dalam bahasa Indonesia dengan kata se. Oke. Nah, lihat, a pen, sebuah pena, ya. An apple, sebuah apel, ya. Buah apel berjumlah satu, pasti ya. A man, seorang laki-laki dewasa. Kata digunakan untuk kata benda yang diawali huruf konsonan atau huruf mati. Dan juga digunakan untuk kata benda yang diawali huruf vokal tapi berbunyi konsonan. Oke? Kita lihat contohnya. A car, sebuah mobil. Saya yakin Anda tahu huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Dan lihat, U, ya, dibaca bukan university, tapi university. Lihat, Y adalah huruf konsonan, huruf mati. Ya, lihat. Jadi kita tidak bisa meletakkan en di situ, tapi a university. Yang kedua, en. Lihat, en digunakan untuk benda atau kata benda yang diawali huruf vokal. Dan juga digunakan untuk huruf konsonan yang berbunyi vokal. Kita lihat contohnya, orange, en yang kita gunakan. Lihat, contoh yang kedua adalah berawalan oleh huruf H. Dibaca adalah hour, bukan hours. Itu sebabnya artikel en yang digunakan untuk menyatakan sebuah. Oke, an hour, sejam, sama dengan 1 jam. Seperti itu ya. Kita lanjut. Fungsi lain terhadap sama en. Yang lain tentunya. Oke, kita lihat. Dan en menyatakan sebuah digunakan untuk menceritakan atau untuk mengatakan benda yang belum kita ketahui sebelumnya. Misalnya seperti ini. Anda belum tahu tentang benda itu sebelumnya. Dan saya yakin benda itu belum saya bicarakan kepada Anda sebelumnya. Anda bertanya, kita punya teman misalnya bernama Jolene. Faisal, Jolene di mana? Terus saya katakan kepada Anda, oh, dia sedang menulis sebuah surat lamaran. Saya sangat yakin Anda akan bertanya kepada saya, surat lamaran apa Faisal? Pasti seperti itu. She is writing an application. Dia sedang menulis sebuah surat lamaran. Itu sebabnya saya gunakan artikel an. Yang kedua, Anda bertanya kepada saya, Faisal, ayah kamu di mana sekarang? Terus saya menjawab kepada Anda, ayah saya sedang membaca sebuah majalah. My father is reading a magazine. Nah, kata magazine adalah benda, ya, yang kita gunakan. Jadi tidak dan en tidak hanya menyatakan sebuah, tapi menyatakan untuk benda yang belum kita bicarakan sebelumnya. Oke, kita lanjut untuk yang artikel de. Bagaimana penggunaannya, perbedaannya terhadap artikel dan en. Let's go. Oke, sekarang kita akan masuk ke penggunaan artikel de. De itu mempunyai arti atau biasa diartikan ya dalam sebuah pembicaraan tersebut. Bisa artinya ini,
bisa juga itu. Contohnya, the car, mobil itu, mobil tersebut, mobil ini, seperti itu dia. Oke? Dan yang kedua, the problem, masalah itu, masalah tersebut, masalah ini, ya, seperti itu. Yang kedua, the, bisa digunakan untuk benda yang berjumlah satu. Lihat. Dan juga untuk benda yang jamak. The car, mobil itu, mobil ini, mobil tersebut. Ya. The cars, bendanya banyak tambah S. Ya. Mobil-mobil itu, mobil-mobil tersebut, mobil-mobil ini, seperti itu. Oke? Oke, kita masuk ke yang berikutnya. The problem, jumlahnya satu. Masalah tersebut, masalah ini, masalah itu. Oke? Dan yang kedua adalah the problems. Berarti masalah-masalah itu, masalah-masalah ini, masalah-masalah tersebut. Kita masuk yang ketiga. Lihat. The digunakan pada benda. Lihat. Yang diyakini bahwa si pendengar mengetahui sebelumnya tentang benda itu. Kita buat sebuah ilustrasi ya kepada Anda. Kita mempunyai sebuah teman nih, dan Anda mengatakan kepada saya, Faisal, iya, kamu tahu Justin di mana? Terus saya menjawab kepada Anda, Justin sedang membaca majalah itu. Ya. Jadi Justin is reading the magazine. Lihat, kita bandingkan dengan menggunakan artikel the. Oke, kita bandingkan sekarang. Oke, lihat. Anda bertanya kepada saya, Faisal, ya, saya katakan. Di mana Justin? Yang pertama, ya. Yang pertama, saya mengatakan kepada Anda, Justin sedang membaca majalah itu di rumah saya. Oke, keterangannya saya buat, saya misalkan di rumah saya, oke? In my house ya, boleh letakkan ya. Justin sedang membaca majalah itu, majalah tersebut di rumah saya. Oh ya, pasti Anda kemungkinan besar akan menjawab seperti itu. Dikarenakan Anda tahu majalah itu apa, majalah apa yang dia baca, majalah apa yang Justin baca, ya. Dan yang kedua, Anda bertanya kepada saya, Faisal, di mana Justin? Terus saya menjawab kepada Anda, oh, Justin sedang membaca sebuah majalah di rumah saya. Dan saya sangat yakin Anda akan bertanya kepada saya, majalah apa yang dibaca oleh Justin di rumah kamu, Faisal? Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Karena majalah itu belum saya bicarakan kepada Anda, dan majalah itu saya sangat yakin Anda belum mengetahuinya. Dan kita masuk jika berbicara tanpa menggunakan artikel, non-artikel. Mari kita lihat. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tanpa artikel. Oke, langsung aja kita lihat. Lihat, yang pertama sekali, artikel itu tidak digunakan ya jika membicarakan benda-benda ya secara umum. Lihat, contohnya, school is a place for studying. Sekolah adalah sebuah tempat untuk belajar. Coba Anda pahami bahwa sekolah yang saya katakan itu adalah benda umum, benda secara umum. Nah, itu sebabnya artikel the tidak kita gunakan. Nah, yang kedua, artikel tidak digunakan jika kita membicarakan nama-nama kota, nama-nama negara, ya, atau nama-nama orang. Contohnya, United States is a big country. Amerika adalah sebuah negara yang besar. Lihat, yang kedua adalah Justin is a teacher. Justin adalah seorang guru. Sekarang, oke, nama kota Surabaya adalah sebuah kota yang besar. Jadi kita tidak mengatakan dengan seperti ini, ya. Kita tidak menggunakan artikel.
Nah, sekarang Anda lakukan beberapa kalimat dengan kreasi Anda sendiri, ya. Karena semakin kita melakukan practice, semakin baik bahasa Inggris kita. Oke? And now you can do it and do it. See you.